Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Akbar dengan NPM 2421020061. Di sini saya akan membahas materi tentang aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Secara umum, aksiologi berfokus pada aspek nilai yang dapat ditemukan dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti moralitas, estetika, dan pengetahuan. Keberadaan nilai-nilai ini mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan yang diambil oleh individu dalam masyarakat. Dalam filsafat, studi tentang nilai-nilai ini sangat penting karena mereka menentukan apa yang dianggap baik, benar, dan indah oleh manusia. Selanjutnya di sini ada poin-poin tentang aksiologi yang akan dibahas, yaitu pengertian aksiologi, yang kedua bagaimana sejarah perkembangan aksiologi, lalu yang terakhir yaitu apa saja aliran-aliran dalam aksiologi. Selanjutnya akan saya bahas yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Secara sederhana, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Aksiologi berfokus pada pemahaman tentang apa yang dianggap bernilai dalam kehidupan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut terbentuk dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada penjelasan tentang aksiologi. Yang pertama, aksiologi dapat dibedakan menjadi 3 cabang utama, yaitu epistemologi, etika, dan estetika. Masing-masing cabang ini memiliki objek kajian yang berbeda namun saling melengkapi berhubungan. Epistemologi berhubungan dengan nilai dalam pengetahuan dan kebenaran. Etika dengan nilai moral dan perbuatan manusia, serta estetika dengan nilai keindahan dan seni. Lalu penjelasan yang kedua yaitu epistemologi sebagai cabang filsafat. Aksiologi juga berfungsi untuk mengkritis serta memberikan dasar teoritis bagi konsep-konsep nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, aksiologi juga seringkali digunakan untuk menjelaskan berbagai perbedaan pandangan antara individu atau kelompok dalam memandang suatu hal sebagai baik, benar, atau indah. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas lagi di sini ada sejarah perkembangan aksiologi. Yang pertama yaitu periode klasik. Pada abad 5 sampai 4 sebelum Masehi dipengaruhi oleh filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membahas tentang nilai dan norma-norma. Lalu yang kedua ada periode abad pertengahan. Abadnya dari mulai 5 sampai 15 Masehi dipengaruhi oleh agama Kristen dan filsuf seperti St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan agama. Lalu yang ketiga ada periode modern, yaitu abad 16 sampai abad 18 Masehi. Dipengaruhi oleh filsuf seperti René Descartes, Immanuel Kant, dan Jeremy Bentham yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan akal, moralitas, dan utilitarianisme. Lalu yang keempat ada periode kontemporer, abad 19 sampai 20 Masehi. Dipengaruhi oleh filsuf seperti Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, dan Jean-Paul Sartre yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan kekuatan, eksistensialisme, dan
humanisme. Lalu yang kelima ada periode modernisme dan postmodernisme. Pada abad 20 sampai 21 Masehi dipengaruhi oleh gerakan postmodernisme dan multikulturalisme yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan relativisme dan pengetahuan keberagaman budaya. Dalam setiap periode, aksiologi terus berkembang dan berubah dengan seiring waktu, perubahan zaman, dan pemikiran manusia. Selanjutnya, pembahasan yaitu aliran-aliran aksiologi. Yang pertama, aliran objektif. Di dalam aliran objektif ini ada pembahasan aliran, yaitu aliran naturalisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh alam dan kodrat manusia. Lalu pembahasan dalam aliran objektif itu terisi dari yang kedua, aliran realisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh realitas yang ada dan dapat dilihat secara jelas. Lalu yang kedua ada aliran subjektif. Aliran subjektif berisi tentang aliran relativisme, nilai-nilai yang ada di masyarakat relatif dan dapat berbeda-beda tergantung pada individu dan budaya. Lalu yang kedua, aliran subjektivisme. Nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh persepsi dan pendapat individu. Lalu selanjutnya ada aliran gabungan. Aliran gabungan berisi tentang aliran idealisme. Nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh ide-ide dan konsep yang ada di dalam pikiran manusia. Lalu yang kedua ada aliran pragmatisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari nilai-nilai tersebut. Lalu aliran yang selanjutnya, aliran lainnya yang berisi tentang aliran humanisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh martabat dan harga diri manusia. Lalu yang kedua, aliran eksistensialisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh kebebasan dan tanggung jawab individu. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi aksiologi, yaitu aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Melalui kajian aksiologi, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk pandangan dunia kita, baik dalam moralitas, estetika, maupun pengetahuan. Aksiologi berperan penting dalam membentuk karakter individu dan membimbing perilaku sosial, serta memberikan pedoman dalam pendidikan untuk menciptakan generasi yang beretika dan menghargai keindahan. Sekian dari saya akhiri. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.